Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Aisyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, beberapa pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk yang kesekian kalinya di tempat ini. Materi yang kita akan bahas sekarang penting untuk kita ketahui, yaitu menjadi manusia terbaik. Terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Ini target, cita-cita dari hidup kita, semua upaya, perjuangan, usaha, amal yang kita lakukan di dunia untuk mencapai target ini. Menjadi manusia terbaik. Kenapa menjadi manusia terbaik adalah target kita? Agar kita memperoleh sebanyak mungkin keuntungan dunia dan akhirat. Agar kita meraih setinggi mungkin kemuliaan dan keagungan dunia ataupun akhirat. Agar kita merasakan semaksimal mungkin kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi manusia terbaik di mata Allah Azza wa Jalla? Berikut beberapa keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama adalah jadilah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebab Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami' menyatakan hadis ini sahih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Selain menjadi manusia terbaik, ini juga manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Otomatis dicintai juga oleh sesama manusia. Manusia pasti menyukai orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di kalangan mereka. Apa yang dimaksud
paling bermanfaat, maksudnya paling banyak memberi manfaat dan terasa oleh sebanyak mungkin orang. Baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun yang dia miliki, di-share, dibagi, diberikan kepada orang lain. Dan di antara manfaat yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah ilmu yang tentu saja bersumber dari Al-Quranul Karim. Makanya tak heran kalau di dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pertama, dia perbaiki dulu dirinya dengan mempelajari Al-Quran. Saya sudah pernah bilang di sini, perlakukan Al-Quran dengan 7 macam perlakuan. Pertama, meyakini kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kemudian yang kedua, baca sesering mungkin. Ketiga, menghafalkannya sebanyak mungkin yang kita bisa atau mampu hafalkan. Tapi nggak boleh lebih dari 30 juz. Karena Quran hanya 30 juz. Yang ketiganya tentu saja mengamalkan untuk dirinya. Terus yang keempatnya adalah mengajarkan. Kelimanya mengajarkan untuk orang lain. Jadi meyakini kebenarannya, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang keenamnya, membelanya. Apabila ada orang yang berupaya menghinakan Quran, merubah Al-Quran, wajib kita tampil. Dan yang ketiga, sabar di atas semuanya itu. Sabar ketika membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya, macam-macam itu ya. Jadi perlakukan Al-Quran seperti itu, maka akan menjadi manusia terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan, dia memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Diajarkan. Ini yang pertama, manfaat yang dia berikan ke orang lain adalah ilmu, terutama Al-Quran. Yang keduanya, tidak hanya mengajarkan secara teori, juga praktek. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Larang orang lain dari kemungkaran. Maka manfaat dan faidah bagi orang banyak luar biasa besar. Ini yang menjadikan mereka juga menjadi manusia terbaik. Memberi manfaat dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia. Lalu Allah menjelaskan kenapa mereka itu menjadi manusia terbaik, umat terbaik. Karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah. Dan dakwah mengajarkan Quran, amar ma'ruf nahi munkar adalah infak yang terafdol, terbaik. Yang bisa dilakukan oleh setiap muslim ke banyak orang. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat
Tentang ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri orang bertakwa menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Tidak disebut harta, wa mimma razaqnahum. Di antara rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan, yunfiqun. Kata Al-Hasan, afdalul rizki wa afdalul infaq al-ilm. Seutama-utama rizki dan seutama-utama infak adalah ilmu. Mengajar, berdakwah adalah seutama-utama infak, seutama-utama sedekah, sebesar-besar manfaat bagi orang lain. Bahkan manfaatnya itu permanen. Kalau harta bisa habis, kita bagi-bagi harta, uang 1 miliar dibagi-bagi, paling beberapa hari habis. Tapi kalau ilmu gak akan pernah habis. Sekali diberikan terus berkembang. Terus permanen pemanfaatnya. Dan tidak hanya di 1, 2, 10, 20 orang. Dari 20 orang yang kita kasih ilmu, dia kasih lagi ke banyak orang. Terus berkembang, bertambah, dan berlipat manfaatnya. Makanya pahalanya juga jariyah. Jari itu mengalir terus karena manfaatnya mengalir terus. Tak heran bila berdakwah, mengajarkan ilmu, beramar ma'ruf nahi munkar merupakan sebaik-baik perkataan menurut nas Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah. Huruf man di sini bermakna nafi. Nafi itu artinya tidak ada lagi yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah. Berdakwah ini memberi sebesar-besar manfaat. Ucapannya terbaik. Makanya pantas kalau dakwah dalam bentuk memberi manfaat dengan ilmunya adalah jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Dalam surah Yusuf 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Dakwah. Apa jalan hidup Nabi SAW? Dakwah. Aku mengajak manusia kepada Allah berdasarkan ilmu basirah. Lihat, berilmu dulu. Karena dakwah itu menyampaikan ilmu. Kalau orang bodoh gak bisa dakwah. Karena gak ada yang bisa disampaikan. Adu ilallahi ala basirah. Ana wa manittaba'an. Yang aku lakukan beserta orang-orang yang mengikutiku. Ini jalan hidup manusia terbaik. Siapa yang mengikutinya, dia pun akan menjadi manusia terbaik. Coba, semua dalil Quran dan hadis yang menyatakan pelaku sebuah amalan adalah manusia terbaik, pasti isinya dakwah. Baik bil lisan ataupun bil hal. Baik bilisanil maqal ataupun bilisanil hal. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Coba tadi lihat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu bagian dari dakwah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Salah satu bentuk dakwah, ya. Ayat menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar bagian dari dakwah. Lihat, ahabbul a'mali ilallahi
sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah, berarti amal terbaik ini adalah membahagiakan hati orang mukmin, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang mukmin. Ini dakwah bilhal, dengan perbuatan, atau melepaskan orang kesulitan dari seorang muslim, atau melunasi hutangnya, atau menghilangkan kelaparan dari dirinya. Amal terbaik, amal paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ternyata mengandung unsur dakwah, dakwah sosial, dakwah bilhal, dakwah bilisanil hal, dakwah dengan anggota perbuatan, dengan amal yang real dan nyata. Semuanya itu salah satu bentuk dari bentuk-bentuk dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, manfaat yang diberikan itu adalah ilmu. Yang keduanya dakwah. Dakwah lebih luas dari mengajarkan ilmu. Karena dakwah tidak hanya dengan ilmu. Dakwah bisa dengan perbuatan. Dakwah bisa dengan contoh nggak ngomong, tapi memberi contoh dengan perbuatan real dan nyata. Itu mengandung unsur ajakan kepada orang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, man dala ala khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala plus pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Itu nggak harus ngomong kalau dakwah. Cukup berbuat. Memberi contoh, merintis kebaikan, orang lain mengikuti, itu dakwah. Dan ternyata itu amalan terbaik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadikan pelakunya menjadi manusia yang terbaik pula. Si Asep ya tetapi pi solehan gitu tetap. Pi ulama kan antep sina senang. Kan bapak nawe cicing wae. Budak nama teu salah. Tah. Ini yang kedua. Yang pertama, manfaat yang bisa diberikan kepada orang yang membuat dia menjadi manusia terbaik adalah tadi ilmu. Yang kedua dakwah. Dibedakan ilmu dengan dakwah. Karena dakwah lebih luas dari ilmu. Dakwah tidak harus berupa mengajarkan ilmu, tapi memberi contoh juga. Ketiga, menunjukkan sebaik-baik akhlak kepada orang lain. Akhlak sebuah ucapan, perbuatan yang memberi manfaat. Apa salah satu manfaatnya? Minimalnya menyenangkan orang. Membuat orang ini nyaman. Membuat orang ini tenang, tentram, tidak merasa terganggu dengan kita. Siapa orang yang memiliki akhlak yang baik, maka berarti dia akan menjadi sebaik-baik manusia ke siapapun akhlak tersebut. Ini dijelaskan dalam beberapa keterangan hadis yang sahih. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu.
sebaik-baik kalian tentang keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian apabila dia faqih, berilmu, berakhlak yang mulia, itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian. Kenapa? Karena memberikan kenyamanan, memberikan rasa suka, rasa senang, rasa tenang, tentram kepada orang lain. Makanya apabila ada orang yang kebaikannya selalu diharapkan, kalau dekat dengan dia pasti dapat kebaikan. Dan keburukannya pasti dia merasa aman, dia gak akan mungkin berbuat buruk. Omongannya gak mungkin menyinggung, gak mungkin menyelekit, gak mungkin bikin sakit hati, apalagi perbuatannya. Itu termasuk sebaik-baik manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam duduk di tengah-tengah manusia lalu berkata, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian manusia terbaik di kalangan kalian dan manusia terburuk. Kata para sahabat, fasakatu, mereka diam. Para sahabat itu enggak berani menjawab. Sampai 3 kali Nabi SAW bertanya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian dan manusia terburuk? Sampai 3 kali lalu ada orang menjawab. Faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Ya mau wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami. Orang ditangkap kabur. Beritahukan kepada kami orang yang terbaik di antara kami dan yang terburuk di antara kami. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, keburukannya itu selalu merasa aman. Amanlah kalau dekat dia mah. Gak pernah melakukan keburukan, ucapannya atau perbuatannya gak ada yang menyinggung. Gak ada yang bikin sakit hati. Gak pernah mencela, gak pernah menyindir, gak pernah menyinggung, apalagi menghina, membuli seperti itu. Siapa namanya? Jim. Duduk saya. Jadi aman dari keburukannya dan kalau duduk dekat sama dia mah banyak manfaat, ada nasihat, ada ilmu, ada juga uang jajan. Kalau ketemu selalu ada makanan. Nih ada 10, 11, 9. Makan bareng. Pas pulangnya gawak salam tempe lumayan 2.000. Untuk parkir kan lumayan. Pokoknya ketemu atau dekat sama dia selalu dapat sesuatu. Dan keburukannya tidak pernah keluar dari mulutnya atau dari perilakunya, gak pernah merasa tersinggung. Aman dari keburukannya dan kebaikannya selalu diharapkan. Itulah sebaik-baik di antara kalian. Lihat akhlak itu, ya enggak? Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, keburukannya selalu merasa aman. Sebaliknya,
Kata Nabi SAW, wa syarrukum man la yu'manu syarruhu wa la yurja khairuhu. Jangan sampai kita seperti ini. Seburuk-buruk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tak pernah diharapkan oleh orang lain. Keburukannya merasa tidak aman. Orang lain merasa tidak aman dari keburukannya, dari akhlaknya, dari omongannya, dari perilakunya. Dekat dengan si eta mah siap-siap aja sakit hati. Ketemu si anu mah siap-siap tersinggung, omongannya tuh nggak terkontrol, nggak terjaga. Dan kalau ketemu dia jangan berharap dapat untung, dapat kebaikan. Isinya kosong, bahkan buruk omongannya, perilakunya siap-siap saja diporotin loh. Cing, ada nggak 100 pinjem dulu gitu. Bahasana teh pinjem bari jeung tara dipulangkeun. Keburukannya ditakuti. Kebaikannya tak pernah diharapkan datara ngalakukan kahadean si eta mah. Itu seburuk-buruk manusia. Lihat, salah satu kriteria buruk baiknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dari aspek akhlaknya. Maka tak heran kalau Nabi SAW menyatakan orang yang paling baik keislamannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tak heran. Kenapa? Karena akhlak itu merupakan indikator keimanan. Iman seorang itu salah satunya diukur oleh akhlaknya. Berkata Rasul SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tak heran juga kalau orang mukmin yang berakhlak itu paling dicintai oleh Nabi SAW dan kelak di akhirat paling dekat kedudukannya dengan beliau. Sedangkan kedudukan beliau di akhirat tinggi, mulia, agung. Orang yang mulia akhlaknya, kedudukannya juga agung, tinggi karena dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau menyatakan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau di orang yang paling akhlaknya paling dicintai oleh Nabi SAW, paling dekat kedudukannya, artinya tinggi kedudukannya, mulia dan agung di akhirat, ya pasti orang itu orang terbaik di antara manusia. Sebaliknya nih, siapa yang paling dibenci oleh Nabi SAW? Dan siapa yang paling jauh kedudukannya dengan Nabi? Kalau paling jauh, paling rendah, paling hina nanti di akhirat. Ternyata orang yang akhlaknya buruk. Baik lisannya, terutama Nabi SAW mendahulukan keburukan akhlak dari aspek lisan sebagai manusia yang paling dibenci. Berkata Nabi SAW, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaiqihun. Sesungguhnya manusia yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. Berarti paling hina, paling rendah tuh adalah orang yang memiliki 3 karakter. 2 di antaranya lisan, 1 di antaranya perilaku, sikap.
Pertama athar-tharun. Athar-tharun itu loba catur tanpa bukur gitu. Bawel, cerewet gitu. Ngomongnya itu lu nggak henti-hentinya. Barijah nggak ada isi, nggak ada kebaikan, yang ada keburukan. Itu athar-tharun. Selalu nyelekit kalau ngomong, selalu menyinggung. Yang kedua al-mutasyaddiqun, dari asyadku. Asyadku ini rahang. Para ulama menjelaskan al-mutasyaddiqun, orang yang membagus-baguskan ketika berbicara untuk memperoleh apresiasi, penilaian, pujian, sanjungan agar menonjol, agar dominan, agar diperhitungkan. Ini juga akhlak buruk. Dan yang ketiga al-mutafahiqun. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna athar-tharun wal mutasyaddiqun, famal mutafahiqun?" Wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna athar-tharun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafahiqun? Al-mutafahiqun ini bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi nggak paham maknanya. Ada nggak orang Sunda mendengar bahasa Sunda tapi nggak paham isinya? Ada banyak. Coba Anda mau tanya kan tuh, apa arti kilang bara? Peperihan. Ada yang bisa menjelaskan apa kilang bara? Peperihan. Bikin kalimat yang apa terdiri dari kata kilang bara dan peperihan. Kilang bara atau pernahkah Mekah atau nyaho naon beja-bejana gitu nya. Cing naon kilang bara teh. Susah kan? Banyak orang Sunda gak paham. Orang Arab juga begitu. Famal mutafahiqun. Apa al-mutafahiqun? Beliau menjawab al-mutakabbirun. Orang takabur. Gehu. Gede hulu. Sombong. Asa aing uyah kidul. Asa aing uyah kidul itu sombong, takabur. Kenapa disebut uyah kidul henteu uyah kaler? Konon uyah kidul itu paling asin, lebih asin daripada laut di utara sana. Maka asa aing uyah kidul teh asa pang menonjol nah gitu. Takabur namanya. Takabur, al-mutasyaddiqun, athar-tharun, tiga-tiganya berwujud keburukan akhlak. Baik secara lisan ataupun perbuatan. Ternyata orang yang suri yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan beliau alias paling dihinakan, paling rendah pada hari kiamat nanti. Lihat, ternyata baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya, salah satunya itu dilihat dari segi akhlak, perilaku. Bagaimana dia menggunakan lisannya, bagaimana dia menggunakan anggota badannya. Dan itu menjadi penentu baik buruknya seseorang. Kata Nabi SAW tadi bahwa orang yang paling baik keislamannya diantarakan yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Termasuk terutama nih, salah satu kriteria baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya adalah bagaimana akhlak dia kepada istri dan keluarganya. Ikhwan, jangan terbaliknya. Ke teman-teman baik, bager, berehan, sok tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah gitu ya. Ke istrinya pelit. Ke anaknya perhitungan. Ada ikhwan yang begitu? Jawab dulu atau sing jujur. Ada? Ada. Ikhwan pada diam. Kalau akhwat, yo ada. Ada suami yang kayak gitu. Saya sering memperoleh pengaduan dari akhwat. Suami saya itu ya, kalau ke teman-teman yang raktir, nggak ngitung jutaan keluar. Ke istrinya 50.000 juga diminta kembaliannya.
Pelit ke istrinya, pelit ke anaknya, sangat baik kepada kawan-kawannya. Baik ke kawan-kawannya bagus, nggak apa-apa, silakan. Tapi harus lebih baik lagi ke istrinya. Ke kawan-kawannya, ke orang lain sopan, santun, lemah lembut. Ke istri dan anaknya kasar. Kalau ngomong melotot, kalau ngomong bahasanya bikin gak enak, bikin enak ke istri dan anak-anaknya. Terbalik. Bukan terbalik sih, ke orang lain juga harus. Bukan kalau mau baik ke anak, buruk ke orang. Jangan juga buruk ke orang. Harus baik ke semuanya. Dan baik buruknya seseorang dilihat dari sikapnya kepada istri dan anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli, perlakukan istri-istrimu itu dengan sebaik-baik cara. Itu amanah dari Allah loh. Perintah dari Allah. Nabi Rasul SAW mewasiatkan, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Perintah Allah, wasiat Rasul SAW. Kalau seorang suami, seorang laki-laki buruk sikapnya, buruk perilakunya kepada istrinya, kepada anaknya, pertama kali dia berdosa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena melanggar perintah Allah, mengabaikan wasiat Rasul SAW. Jangan dianggap, ikhwan, kalau kita buruk ke istri dan anak, berarti kesalahan atau dosanya ke istri, ke anak. Enggak, pertama kali dia berdosa kepada Allah. Allah memperintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah Allah, kita abaikan. Kita tidak memperlakukan istri dan anak-anak dengan baik. Enggak. Kedua, Nabi mewasiatkan, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Ini juga kita abaikan. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul SAW, baru kepada istri dan anak. Karena itulah baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari sikapnya kepada istrinya. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya ke keluarganya. Dan aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Lihat. Berbuat baik kepada istri dan anak itu sunnah Nabi SAW. Sunnah itu bukan hanya ta'adud, bukan hanya poligami. Saya mau ngamalkan sunnah poligami. Ada kepada istri kasar. Kepada anak-anak gak perhatian. Padahal itu sunnah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan akulah yang terbaik kepada keluargaku. Itu sunnah Nabi SAW. Ketika sahabat bertanya kepada istri Nabi, apa sih yang suka dilakukan oleh Nabi di rumah? Apa kata istrinya? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Itu sunnah Nabi loh. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada nyupir. Sekarang nyuci piring maksudnya. Ikut bantu cuci. Ikut bantu nyapu, ikut bantu ngepel, ikut bantu beres-beres. Ta'awun al birri wa taqwa dalam hal itu. Nah, itu sunnah Nabi SAW. Kana fi mihnati ahli. Wa ana khairukum min ahli. Nabi selalu bantu-bantu pekerjaan istrinya. Dan aku terbaik kepada istriku, kepada keluarga. Itu sunnah Nabi SAW. Dan ternyata ukuran baik buruknya seorang salah satunya diukur dari akhlak dia kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalianlah orang yang paling baik kepada istrinya. Kenapa? Ketika orang berbuat baik kepada istrinya, dia berarti melaksanakan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia berarti melakukan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Dilaksanakan dua hal ini, diaplikasikan ke dalam kehidupan keluarganya, dia menjadi manusia terbaik. Jadi jangan sampai kebaikan kita hanya di luar rumah. Kita harus menjadi manusia terbaik di dalam rumah juga di luar rumah. Makanya kalau umpamanya ada satu rumah tangga yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, salah satu wujudnya, buktinya Allah masukkan sikap kelemah lembutan kepada keluarga itu. Inna idza aradallahu khairan bi ahli baitih adkhalahumullahu rifqa. Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan kepada keluarga itu. Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab mewujudkan ini kepala rumah tangganya, suaminya, ayahnya. Dia berlaku lemah lembut ke istrinya, ke anaknya, menunjukkan kemuliaan akhlak, menunjukkan perilaku baik, pasti akan menular. Istrinya berbuat baik juga ke suaminya, berbuat baik juga ke anak-anaknya, berbuat baik juga ke pembantunya kalau ada pembantu atau siapapun yang ada di rumah itu. Kadang orang tuanya ikut nebeng bersama anaknya. Semua bersikap lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Alaikum birifqi. Wajib kamu bersikap lemah lembut. Karena tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam suatu perkara kecuali akan memperindah perkara itu. Rumah tangga semuanya berlemah lembut, indah itu kehidupan, ya, yang terasa teralami oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Rumah tangga dengan kasar, dengan tanpa ada kelemah lembutan, nggak akan betah. Semua orang ngomongnya kasar. Semua orang ngomongnya umpamanya tidak menyenangkan. Selalu melotot, sahaok, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok, macam-macam itu. Maka yang terasa ketegangan yang teralami oleh seluruh anggota keluarga itu. Karena tercabutnya kelemah lembutan. Buruklah rumah tangga tersebut karena keburukan akhlak yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, dan yang paling bertanggung jawab adalah kepala rumah tangganya. Nggak bisa mimpin dia, nggak bisa menciptakan suasana yang kondusif, yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarganya. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk rumah tangga. Makanya ukuran baik buruknya seorang dilihat juga dari akhlak dia kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya ke keluarganya. Dan aku merupakan orang yang terbaik kepada keluargaku. Lihat. Jadi manfaat kepada manusia yang diberikan pertama ilmu. Kedua dakwah. Sekali lagi dakwah lebih luas daripada ilmu, ya. Ketiga akhlak, perilaku. Maka itu akan menyenangkan orang, bermanfaat ke orang. Semakin besar manfaatnya, semakin baiklah dia. Keempat, sedikit lagi waktunya nih.
manfaat yang bisa diberikan ke orang lain, yang membuat dia menjadi manusia terbaik adalah makanan tentu saja. Ini yang bikin orang semua hijau. Pengajian yang di dalamnya ada konsumsi lebih banyak jamaahnya daripada garing, ya enggak? Coba setiap ngaji selalu ada donatur, disiapkan nasi box. Atau minimalnya ada 9, 10, 11 di kotak. Isinya kue-kue kering dan kue basah. Banyak orang tertarik hanya untuk mendapatkan itu. Dihentikan itu, sepi dah tuh. Ustaznya bilang, ini mau ngaji mau makan. Stop, jangan ada makanan, jangan ada minuman. Ngaji fokus. Besoknya sepi. Hanya beberapa gelintir orang. Boleh nggak dakwah dengan diiming-imingi oleh makanan? Tidak terlarang, boleh. Walaupun banyak orang yang niat awalnya datang itu karena makanannya. Setelah datang karena di sana selalu ada konsumsi, datang untuk konsumsi itu. Tapi selama dia duduk dapat tausiah, dapat ilmu, dapat tambahan informasi yang manfaat, turun hidayah, sehingga berubahlah dia menjadikan ilmu lebih dari apapun yang dia butuhkan. Akhirnya mau ada konsumsi, mau tidak, mau ada nasi box, mau tidak, tetap datang karena yang dia butuhkan adalah ilmunya. Tapi yang jelas memberi makan salah satu indikator baiknya orang tersebut di mata Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Hamzah bin Suhaib dari bapaknya radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man at'ama ta'am, rawahu Ahmad. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka bagi-bagi makanan, orang yang suka ngasih makanan, ngasih realnya ya, bukan hanya beritanya ya. Cetrek si montong dipoto, cetrek kambing bakar di foto, cetrek ini lalu di share. Alhamdulillah, siapa Iwan nih yang mau nih, mau gambarnya aja, bukan makanannya gitu ya, bukan itu, tapi real makanannya. Khairukum man at'ama ta'am, sebaik-baik kalian adalah orang yang suka ngasih makanan. Ingat sekali lagi hadis riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, in ahabbal a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah memberi kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Kira-kira kalau ngasih makanan yang dikasih bahagia apa tidak? Bingit bahagianya. Apalagi yang gehu, gede huap. Gehu itu bisa gede hulu, bisa gede huap. Atau RW 06. Rewog. Well, lihat makanan tak hijau atuh ya, seneng nggak? Bukan seneng lagi, itu yang dicari. Bingit senengnya. Manfaat nggak? Ya manfaat. Dua manfaatnya. Makanannya itu manfaat, yang kedua memberikan kebahagiaan. Apalagi yang gehu terus kelaparan. Wah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatradu anhu ju'an. Kamu menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Yang menyenangkan, yang menyehatkan, yang menghilangkan rasa lapar, manfaatnya banyak. Memberi manfaat kepada orang lain dengan makanan termasuk di antara salah satu penyebab orang ini dianggap baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Termasuk salah satu di antara manfaat yang diberikan kepada orang, yang membuat orang itu dianggap baik, adalah tidak ingkar janji kalau berjanji, terlebih janji membayar hutang.
Berhutang boleh apa tidak? Boleh. Hukum asal berhutang boleh. Allah legalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila di antara kalian ada yang hutang piutang soal pinjam meminjam sampai masa yang ditentukan, catat. Boleh. Dengan catatan tidak boleh ada tambahan yang dijanjikan di awal. Pinjam 100 nanti saya kembalikan 110. Enggak boleh. Itu ada unsur ribanya. Tanpa riba boleh. Ya. Yang memberi pinjaman sedekah, dia dapat pahala sedekah. Selama belum dibayar, selama itu dapat pahala sedekah. Makanya kalau orang lain berhutang kepada kita, beri tempo yang luang kepada dia. Berapa lama kamu bisa bayar? Sebulan, saya kasih 2 bulan. Gitu ya. Nah, orang yang berhutang wajib bayar. Kalau meminjam dengan niat tidak membayar, lasun disebutnya. Pencuri itu. Pencuri apa ya, santun gitu. Namun telah 100 kayak diwihkin. Pelong 10 tahun. Jadi bayar setelah 10 datang deh. Namun 100 deh engke dibayar sakatanan sareng nu kapungkur. Ingat kan ya gini. Dikasih apa tidak? Kemungkinan besar tidak dikasih ya. Tapi kalau niat kita bantu betul dia itu nggak butuh, nggak mampu dan butuh pertolongan, bilang yang dulu udah saya lunaskan, jangan janji-janji gombal, PHP begitulah, nggak apa-apa. Ini saya kasih lagi bukan pinjam, ini ngasih aja, gitu ya. Dia langganan dan besok datang lagi, nggak apa-apa. Kalau betul dia butuh ya, tapi kasih pelajaran, nasihat, jangan ngegombal. Siapa orang yang pinjam lalu berjanji bakal ditunaikan di waktu yang ditentukan dan benar-benar melakukan janjinya, dia berakhlak baik, akhlak mulia dan dianggap orang baik di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang apa tidak? Pernah, malah ketika wafatnya pun beliau punya hutang ke orang Yahudi dengan jaminan apa? Baju besinya. Tergadaikan ke sana. Menunjukkan itu tidak aib. Asal ada asalnya. Dibayar pada waktunya, maka itu dianggap orang yang baik. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qadha'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan hutangnya, membayar hutangnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebaik-baik kalian ahsanukum qadha'a. Orang yang menunaikan janjinya. Termasuk janji ketika melunasi hutangnya. Lihat, akhlak yang baik ternyata rinciannya banyak untuk menjadi penentu dia manusia terbaik. Karena itu perhatikan akhlak. Karena akhlak cermin dari iman, baik buruknya akhlak menunjukkan baik buruknya iman, kesempurnaan akhlak merupakan indikasi dari kesempurnaan iman, maka baik buruknya iman seseorang dilihat dari baik buruknya akhlak dia. Ke semua pihak, tadi sudah dijelaskan, ke semua orang, terutama dirinci ke istri dan anak-anaknya. Terus dirinci juga bentuk-bentuk perbuatan akhlak yang baik berupa memberi makanan, membahagiakan orang lain, membantu, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan banyak lagi yang lainnya ya. Itulah
Poin keberapa untuk menjadi manusia terbaik? Poin yang berikutnya, suatu hal yang membuat seseorang itu menjadi manusia yang terbaik adalah manusia yang mengisi seluruh umurnya, hidupnya untuk beribadah dan beramal soleh. Sehingga makin panjang umurnya makin baik bagi dia. Berarti makin banyak ibadah dan amal solehnya, ya enggak? Makin banyak pahalanya. Makin banyak ampunan, rahmat, ridho, mahabbah Allah kepada orang tersebut karena ibadah dan amal solehnya. Mana yang lebih baik? Orang yang usianya 20 tahun tapi soleh, atau yang 50 tahun tapi soleh? 50 tahun. Berarti selama 50 tahun dia melakukan ibadah dan amal soleh, berarti lebih banyak ibadah amal soleh dibanding yang 20 tahun. Makin panjang umur, makin baik amalannya, makin baik dia di mata Allah dan Rasulnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anna A'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas. Ada seorang Arab Badui datang kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Man khairun nas. Nabi SAW tidak menjawab dengan menyebut nama orang. Walaupun di dalam hadis lain kadang menyebut nama orang. Disebutlah Abu Bakar, ya, dari kalangan laki-laki. Disebutlah Aisyah dari kalangan perempuan. Tapi ini man khairun nas, siapa manusia yang terbaik? Dijawab oleh Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Kemarin di Mias kita sudah jelaskan. Umur ini akan ditanya. Termasuk masa muda, iya. Jangan sampai berprinsip mumpung masih muda kita hura-hura. Kita senang-senang. Kita habiskan masa muda sepuasnya dulu. Nantilah ibadah mah tobat mah kalau sudah tua. Sudah penuh uban. Sudah keriput. Sudah kena banyak rematik. Sudah bau tanah. Sudah banyak sakit-sakitan baru ibadah. Ada yang ngomong kayak begitu? Banyak. Dikiranya umurnya mau sampai tua. Ada nggak? Masih muda, masih ABG sudah mati? Jangankan ABG, bayi aja yang mati banyak. Sebaliknya orang sudah 70-80 tahun, nggak mati-mati. Mati suatu saat, tapi masih panjang umurnya. Ingat, kematian bukan karena umur, bukan karena penyakit. Betapa banyak orang yang kelihatan sehat mendadak mati. Betapa banyaknya orang yang masih muda bahkan ABG mati. Dan betapa orang yang sakit-sakitan gak mati-mati juga. Yang sudah tua gak mati-mati juga. Kematian itu bukan faktor umur. Bukan faktor penyakit. Tapi ajal. Saatnya sudah tiba ajalnya sebagaimana ketetapan Allah, saat itulah dia akan mati, ya. Karena itu sangat mungkin orang masih muda mati. Isi umur kita dengan ibadah, terutama masa muda tuh. Makanya orang yang ketika masa mudanya dipakai untuk ibadah dan amal soleh, melakukan kebaikan, orang itu spesial. Orang itu istimewa. Orang itu berbeda dengan umumnya pemuda. Di dunianya begitu, di akhiratnya Allah akan mengistimewakan dia, memperlakukan dia secara spesial. Salah satunya di padang mahsyar ketika semua orang tersiksa kepanasan, terendam oleh keringatnya masing-masing.
pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, dia dalam keadaan nyaman, sejuk, tenang, senang, bahagia. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia akan memperoleh naungan dari Allah di saat tidak ada naungan lain. Saat itu ketenangan Allah. Salah satunya adalah syabun, seorang pemuda. Nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Diisilah masa mudanya untuk ibadah. Kalau masa mudanya diisi dengan ibadah, maka akan berlanjut sampai masa tua, sampai seumur hidup, sampai matinya. Seluruh umurnya dipakai untuk ibadah, diisi dengan ibadah dan amal soleh serta kebaikan. Ini sebaik-baik manusia. Karena apa? Karena pasti pahalanya banyak. Ibadah selain melahirkan pahala, juga mengundang ampunan, maghfirah, rahmat, mahabbah, karunia, keutamaan, beragam kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Makin panjang umurnya, makin banyak amal ibadahnya, kebaikannya, makin banyak pahalanya, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini manusia terbaik. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Beliau menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Itu manusia terbaik, ya. Nah, ingat bahwa umur ditanya. Semua yang kita miliki ketika menjalani umur kita juga ditanya. Harus dipertanggungjawabkan. Siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia itu ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa umurnya ini dihabiskan. Ingat, umur kita ditanya. Jangan biarkan umur di fase manapun, baik anak-anak, masa remaja, apalagi sudah dewasa dan sudah tua, berlalu tanpa pertanggungjawaban, tanpa diisi dengan kebaikan. Apalagi diisinya dengan dosa. Kedua, wa an ilmihi fima amila fihi. Tentang ilmunya. Diamalkan gak ilmunya? Ayat dan hadis yang mencela orang yang berilmu itu disebabkan karena ilmunya itu tidak diamalkan. Bahkan bukan hanya celaan tapi azab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Besar kebencian, kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak diamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik? Kamu sendiri tidak mengamalkannya. Kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu baca kitab. Nggak mikir kamu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, mengerikan banget ini hadis ya. Bukan hadis yang mengerikan, isinya bikin kita harus waspada. Ada orang di neraka nanti dengan usus terburai, kebayang sakitnya perihnya. Dia membawa-bawa, memegang usus sambil lari-lari di neraka, jadi tontonan ahli neraka. Ahli neraka lihat kayaknya kenal nih, orang ini viral waktu di dunia. Kaceluk, kaun-aun, kakoncara,
Khajana pria, viral bahasa sekitarnya sekarang. Mereka bertanya, ya fulan masya'nukum? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka menyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran. Ternyata dia itu dai, ustadz, kiai, ajengan, ulama, suka dakwah. Tapi kenapa di neraka dengan kondisi yang mengenaskan, ususnya terburai. Isi perutnya budal badil kaditu kadia. Digugusur gitu, muter-muter di neraka. Waliyadzubillah. Orang itu gimana? Menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa la atih. Wa nahaitukum 'anil munkar wa atih. Tuh. Ya. Dulu ketika di dunia aku memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri masih melakukannya. Lihat, bedakan antara ilmu dengan amalan. Ini bukan sekedar celaan. Ancaman diazab dengan azab yang mengerikan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Isi umur kita dengan belajar, aplikasikan, amalkan dalam kehidupan. Itu akan ditanya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya ditanya. Dua pertanyaan, dari mana ini didapat, kemana itu dipergunakan. Kalau yang lain-lain satu pertanyaan. Kalau harta dua loh. Kadang cara memperolehnya halal, status hartanya halal. Dipakainya untuk yang haram, ya. Kerja banting tulang, peras keringat, hulu dijen suku, suku dijen hulu, tisuk jedur napikan kasoleh jeder, dug hulu pet nyawa untuk mencari uang. Setelah dapat, belikan rokok cekes pelenyun. Ayano gitu. Hartanya halal apa tidak? Halal, hasil kerja. Tapi ada tapinya, disalurkannya kepada yang haram. Emang haram gitu rokok? Haram itu. Rek haram ku madharat kasararea. Dia ngerusak dirinya sendiri. Paru-parunya, jantungnya, ginjalnya itu. Dia merusak orang lain, zalim ke orang lain. Siapa yang dizalimi? Orang di sekitarnya, terutama istrinya, anak-anaknya kena racun rokoknya. Nah saya mah tuh ngarokoknya tara di rumah. Sekali ngarokok ke puncak gunung, pelenyun, terus setelah itu pulang ke rumah, nggak bahaya. Kata siapa nggak bahaya? Nikotinnya, racunnya nempel di rambutnya, di pakaiannya, di bajunya, terutama di paru-parunya. Beres di gunung ke rumah, mana incu abah, mana gawak diciuman. Itu nikotin, racun yang nempel di pipinya, di bajunya, keisep sama cucunya. Nafas yang dia keluarkan mengeluarkan racun, nikotin dan racun-racun lainnya yang berbahaya, dihembuskan, nempel di dinding, di gordeng, mengotori udara di rumahnya, kehisap sama istri anak-anaknya tuh. Zalim gak tuh orang? Super zalim. Kira-kira yang bahayanya ke diri dan orang lain, halal apa haram? Thayyib apa khabith? Khabith atau buruk. Siapapun mengatakan rokok itu buruk. Ya, ada manfaat. Tapi kan ada manfaat. Syirik gak ada manfaatnya tuh. Judi, mabuk, ada manfaatnya? Ada. Quran yang menyatakan. Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dalam judi, dalam mabuk ada dosa dan manfaat bagi manusia. Ada manfaat, minimal senang, bisa cekakak cekikik walaupun kalah judi, ya. Mabuk juga begitu, bisa fly gitu, ya, walaupun si ganu gelo.
ngomong ngelantur, ya, jalan sosolontodan gitu ya, nyupir jedak teh nabrak warung orang, dikomplain, da ieu mah garasi saya, padahal nu batur, mobil nage angkot nu batur, disangkana nu sorangan, tukang mabok tah. Jadi semua yang buruk juga ada manfaatnya. Rokok ada manfaatnya, ada minimal senang, ya. Minimal saya kalau nggak ngerokok stres. Yang membuat orang itu tenang dengan rokoknya bukan asapnya, tapi ngatur nafasnya loh. Silakan atur nafas, sedot udara yang banyak, gitu tanpa rokok, itu manfaat. Oleh karena itulah, kalau orang bekerja keras dapat uang halal, tapi diberikan rokok jadi haram, akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, isi umur kita dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan melakukan kebaikan, sehingga bertumpuklah pahala. Dan semua kebaikan menghapus dosa-dosa, walaupun nanti mungkin dia terjerumus ke dalam dosa, terhapus lagi oleh ibadahnya, oleh amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa. Ngaji kita gini menghapus dosa selama ngaji. Salat yang 5 waktu nanti kita zuhur, menghapus dosa dari subuh sampai zuhur. Nanti asar kita salat, menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Begitu seterusnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu penghapus dosa. Seluruh ibadah, amal soleh dan kebaikan penghapus dosa. Selain menghasilkan pahala. Makin panjang umurnya, makin banyak kebaikannya, makin banyak pahalanya, makin banyak ampunan yang Allah turunkan kepadanya, makin baik orang itu. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya, siapa manusia terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Ya, inilah cara meraih predikat manusia terbaik. Kita rinci lagi satu-satu ya. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berikan manfaat dari apapun yang kita miliki, ilmu diajarkan, didakwahkan, amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu yang pertama tuh. Ilmu, yang kedua dakwah, ketiga berakhlak yang baik ke semua orang. Terutama ke siapa? Ke orang terdekat. Ke orang tua pastilah, ke istri, ke anak-anak, ke pembantu juga, ke tetangga juga, ya. Maka akhlak yang baik memberi manfaat yang baik ke orang, dan itu menjadikan orangnya menjadi manusia yang terbaik, ya. Termasuk kasih makanan, kasih barang, kasih benda, kasih apapun yang membuat orang menjadi senang dengan pemberian kita tersebut. Berlakulah lemah lembut kepada sama manusia. Boleh berhutang, boleh, tapi wajib bayar dan sesuai dengan perjanjian. Berapa lama nih? 2 hari. 2 hari benar dibayar. Berapa lama pinjam lagi? Sebulan. Seminggu, baru seminggu sudah ada langsung bayar. Itu manusia terbaik. Dan isi seluruh umur kita dengan ibadah dan amal soleh, itu yang menjadikan kita menjadi manusia terbaik. Cukup ya, sampai di sini sudah 1 jam lebih waktu yang kita habiskan. Kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maaf Pak, apa hukumnya menjual sesuatu yang haram, contoh rokok? Haram juga. Nggak boleh, kalau suatu barang haram nggak boleh dijual belikan. Kalau ada keuntungan, keuntungannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu,
haram pula hasil dari sesuatu itu. Judi haram. Menang hasil dari judi haram. Zina haram. Dibayar wanita ya. Maka hasilnya juga haram ya. Makanan haram dijual ada untungnya, hasilnya haram juga, tidak boleh. Ustaz, apakah bumi itu bulat atau datar? Saran saya gini, antum ke bulan, lihat dari di atas bulan, datar apa bulat? Sekarang kita bisa melihat bulan tidak? Bulat, datar apa bulat? Bulan apa datar? Apa gimana? Bulan, datar apa bulat? Kita nggak tahu. Para ulama juga ikhtilaf. Apakah bumi ini datar apa bulat? Ulama Ahlus Sunnah ikhtilaf. Ada yang menyatakan datar, ada yang menyatakan bulat. Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu bukan pendapat saya, tapi menjelaskan pendapat para ulama. Yang menyatakan bahwa bumi ini bulat ada, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Para masyayikh di sana, di Saudi rata-rata menyatakan bumi ini datar. Bahkan Syekh bin Baz sampai menyatakan siapa yang tidak meyakini bumi ini datar kufur. Karena ada nas ayat yang banyak yang menyatakan demikian. Itu kata beliau bukan kata saya hanya menyampaikan. Ada yang menyatakan bumi bulat ada, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ketika Syekh Al-Albani dikonfirmasi, Syekh bin Baz menyatakan ini bulan datar. Bumi datar. Apa kata beliau? Semoga beliau berpendapat begitu sesuai dengan ilmu geografi atau astronomi yang beliau fahami. Gitu. Tidak merupakan bagian dari keyakinan agama. Karena ayat yang menyatakan begitu multitafsir. Bumi dihamparkan. Ya. Ada yang menyatakan terhampar datar. Ada yang menyatakan itu hak terhampar itu menurut sudut pandang kita sebagai manusia. Seperti terhampar padahal mungkin bulat. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ya. Saya gimana? Tawakuf sudah. Ulama ikhtilaf sudah ikhtilaf. Jangan sampai dijadikan sebagai bahan perpecahan. Ya. Ada video saya dulu yang menjadi bahan bulian. Sampai disebar di kalangan tertentu bahwa dai ini ada foto saya di sana. Menyatakan siapa yang tidak yakin bahwa bumi ini datar kafir. Padahal saya hanya mengutip pendapat salah satu ulama. Ya. Dan ketika saya mengatakan ini, belum sempat menjelaskan pendapat yang menyatakan bumi ini bulat, sudah keburu habis waktu, tidak terjelaskan. Dianggap aja itu penjelasan pribadi saya. Lalu disebar sebagai provokasi. Nih dai ini menyatakan bumi datar dan yang tidak yakin kufur. Ini tentu saja tadlis, ya, memanipulasi penggalan ceramah, ya. Jadi saya umumkan, saya sendiri tidak berpendapat bumi datar atau bulat. Bukan kapasitas saya baik dari segi ilmu syar'i ataupun ilmu astronomi, nggak punya ilmunya tentang hal itu. Tapi yang jelas para ulama ikhtilaf tentang masalah, para ilmuwan juga ikhtilaf. Maka kalau ikhtilaf terima kenyataan sebagai masalah yang diikhtilafkan. Manapun yang berpendapat begini atau begitu, jangan mencela pendapat lain yang tidak diyakini. Sudah gitu saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Waktu ada Ustadz Syafiq ke Bandung. Kemudian di-upload ke Instagram, ke media sosial. Ada netizen, tolong bilang ke Ustadz Syafiq, suruh beritahu Abu Haidar karena dia berpendapat bumi ini datar.
Para Ustadz Syafiq juga berpendapat begitu. Karena ada video saya, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda dan beberapa Ustadz lain. Dipotong si videonya, disatukan, semua berpendapat bumi ini datar. Untuk diekspos nih kalangan wahaboy kayak begini katanya begitu ya. Si netizen itu kudet. Apabila kita memberi makanan kepada orang lain, selama makan itu menjadi tenaga bagi orang yang menerima makanan tadi, digunakan untuk ibadah ketaatan, apakah kita dapat pahala ibadah lain dari ketaatan? Iya, dapat. Makanya kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena nanti orang bertakwa menggunakan tenaga yang lahir dari makanan itu untuk ibadah dan amal soleh. Kalau ada orang yang bertakwa, sok suguhi sing wareg. Supaya jadi tenaga, jadi daging, jadi tulang, jadi energi, nanti dipergunakan untuk ibadah, ya. Apakah dalam memberi manfaat, memberi makan, infak sebenarnya harus pilih-pilih orang? Iya, pilihlah dulu orang-orang yang bertakwa. Karena nanti apa yang kita berikan akan dijadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, pilih orang yang betul urgen. Kalau ada dua orang, satu kelaparan, satu setengah lapar, makanan hanya satu, kasih yang kelaparan banget. Jangan ditanya agamanya apa, suka sholat enggak, manhajnya apa. Kasih aja, kalau dia kelaparan wajib. Jangankan orang, binatang sekalipun kalau kelaparan wajib kita kasih ya. Tapi kalau umpamanya banyak pilihan, orang ini, orang itu, dan makanan yang kita mau beri terbatas, pilih yang kira-kira paling baik manfaatnya apabila kita berikan ya. Bagaimana dengan orang yang gemar amal ibadah tapi akhlak dan adabnya buruk? Keburukan akhlak indikasi ditolaknya amal ibadah orang tersebut. Contoh sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah keburukan akhlak. Fahsya dan munkar itu, keji dan munkar itu buruknya akhlak. Orang yang buruk akhlaknya, suka berbuat keji, suka berbuat munkar, mestinya berubah dengan salatnya. Kalau rajin salat tapi tetap keji dan munkar, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang sholat tapi dia lalai bukan fi'lu. An sholati maksudnya lalai dari hikmah sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi dia setelah sholat angger keji dan munkar, kena dengan ayat fawailul lil musallin. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada anna imra'atan ya, qad kathurat sholatuha wa siyamuha. Dia rajin sholatnya, rajin saumnya. Tapi tu'dhi jironaha. Dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia dalam neraka. Rajin tahajud, rajin saum, rajin menyakiti tetangga, di neraka. Kenapa? Karena tahajudnya, saumnya yang benar dan diterima harus melahirkan kemuliaan akhlak. Tidak keji, tidak munkar. Kalau masih menyakiti tetangga berarti munkar dia. Harusnya kemungkaran ini terhapus oleh sholatnya. Tapi ternyata tidak. Tidak terhapusnya perbuatan keji dan munkar setelah ibadah menunjukkan ibadahnya ditolak. Ini bukan perkataan saya, bukan ayat, bukan hadis, tapi perkataan para ulama
setelah mengkaji nas Quran dan hadis. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Lathaiful Ma'arif. Man amila hasanah thumma atbaha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang berbuat ibadah lalu diikuti dengan dosa, maka dosa ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya pernah mengumumkan hal ini lalu buat netizen ini Quran atau hadis, jangan asal ngomong kayak gitu. Saya jelaskan sekarang. Itu bukan Quran, bukan hadis ucapan Imam Ibn Rajab, tapi diambil sebagai kesimpulan dari ayat dan hadis. Ini perkataan para ulama. Kalau omongan ini layak dicela, jangan saya yang dicela, tuh para ulama tuh. Berani mual. Apa hukum bersolawat setiap mau sholat fardu pakai toa? Pertama, hukum asal bersalawat dianjurkan, diperintahkan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sebanyak mungkin kita sholawat. Terutama hari Jumat, malam Jumat. Dan itu ibadah, tapi hukumnya sunnah. Kalau yang hukumnya sunnah, lakukan dengan cara yang tidak sampai pada derajat haram. Apa derajat haram itu? Mengganggu orang. Dengan cara pakai speaker teriak-teriak. Mengganggu nggak? Mengganggu. Mengganggu siapa? Mungkin ada orang yang lagi sholat. Terganggu oleh kita. Ya. Kan sholawat zikir, orang zikir jadi klub. Klub dari mana? Kan beda isi zikirnya. Kata Nabi SAW, ketika melihat ada sahabat sholat masing-masing dengan suara keras-keras. Beliau menyatakan, La tajharu ba'dukum li ba'din bil qira'ah. Jangan sampai sebagian kalian saling mengeraskan suara bacaan dengan yang lainnya dalam sholat. Satu sholat, yang lain sholat sama-sama bacaan keras sudah terlarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang satu sholat, yang satu tidak sholat tapi zikir, baca Quran atau nyanyi-nyanyi pujian dengan keras. Ini lebih terlarang. Karena ada ustaz, boleh nggak kalau di sampingnya ada yang sholat, kita zikir atau baca Quran di sampingnya dengan keras? Boleh, karena ini zikir, itu zikir jadi klub. Emang tidak terganggu yang sholat? Terganggu, betul, sama-sama zikir. Tapi jenis zikirnya kan lain, ya enggak? Ya terganggu lah, ya. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang sedang berzikir, ada yang sakit, ada anak kecil yang tidur. Ibunya sudah susah payah meninak bobokan anaknya, pas bobo blung sholawat di pinggir rumahnya di masjid, korejat nangis lagi. Madarat enggak? Madarat, ya. Silakan sholawat, tapi jangan ganggu orang. Cukup untuk diri sendiri. Tapi kan ini syiar jangan ganggu orang. Ya, syiar silakan, tapi jangan ganggu orang. Kalau mau sholat sendirian silakan, tapi jangan ganggu orang. Dan mau bisa dicarek sholawat nama, tapi ganggu orangnya harus dicarek. Bagaimana hukumnya pakai hak? Mendatangi pengajian yang ustadznya suka merokok marahnya, kumahanya. Nanti khawatir dia menghalalkan rokoknya. Kebiasaan ustaz yang jadi panutan, nanti kebiasaannya merokoknya juga diikuti. Santrinya nanti merokok. Nanti dia berdalil gimana hukum merokok? Sunnah. Kalau nggak rokok nggak keluar dalilnya tuh. Ada yang begitu? Kalau nggak ngerokok lupa ilmu, dengan rokok muncul dalilnya keluar lancar. Jadi kandal jadi sunnah. Na'udzubillah ya. Nanti tertulari loh.
Apakah boleh berbuat baik kepada selain mahram? Harus, jangankan kepada selain mahram, kepada binatang juga wajib berbuat baik. Maksudnya berbuat baiknya gimana dulu gitu ya. Selain mahram tuh, selain kerabat gitu, boleh nggak berbuat baik? Harus. Jangan sampai ini bukan mahram, jadi judes, jangan. Berbuat baik ke semua orang, termasuk ke binatangnya. Boleh nggak belajar ilmu psikologi? Harus. Karena ilmu psikologi harus tentang jiwa. Dan para ulama banyak menjelaskan masalah jiwa. Yang jadi masalah sumber ilmu psikologi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang jiwamu, tidakkah kamu perhatikan? Para ulama berbicara masalah tazkiyatun nufus. Syekhul Islam rahimahullah membuat satu kitab tentang amalan hati. Namanya Al-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Ya. Imam Ibn Qayyim menyusun kitab Ar-Ruh. Itu tentang psikologi. Ya. Dan banyak lagi tentang masalah jiwa. Jadi kalau sumber psikologinya itu ahlinya tentang syariat ini, dari para ulama, ya wajib, harus kita pelajari. Tapi kalau sumbernya dari orang ateis, dari orang kafir, seperti ilmu psikologi yang dipelajari di universitas umum, sumbernya siapa? Orang ateis, Sigmund Freud, Machiavelli, yang kayak gitu. Yang teori-teorinya dipakai sebagai orang ateis, orang yang tak bertuhan, tak beragama. Lalu pola fikir dia, pendapat tentang jiwa dijadikan sebagai rujukan, ini yang berbahaya ya. Jadi bukan ilmu psikologinya yang dipermasalahkan, tapi sumbernya. Ilmu psikologi yang mempelajari jiwa, ya penting. Jiwa bagian terpenting dari diri kita. Ilmu yang berbicara tentang jiwa, ilmu yang penting, sepenting jiwa itu bagi diri kita, tapi sumber ilmu psikologi harus dari para ulama. Bagaimana ketika suka ada terbersit sifat riya di hati, tapi selewat kuatnya ingin menghilangkan riya tersebut. Tapi sekuat-kuatnya ingin menghilangkan riya tersebut. Ya, itu bisikan setan. Kadang muncul ria. Ya tuh ada orang tuh. Cepat perbagus sholatmu. Nah, gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Cepat ta'awudz. Kemudian kembalikan niat kepada keikhlasan. Gak peduli orang mau lihat, mau menilai atau tidak. Ibadah yang saya lakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, cepat hilangkan niat ria tersebut. Perangi. Apabila mendapat nikmat rizki dan kita mengatur pengeluaran rizki kita. Ketika ada pengeluaran yang tidak terduga, pengeluaran yang melebihi anggaran kita, jadi takut uang kurang dan enggan mengeluarkan uang itu. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Iya, kalau pengeluaran yang tak terduga itu sesuatu yang memang harus. Ini beras sudah habis, lauk pauk sudah habis karena tamu kemarin datang banyak, kita pakai jamu. Sekarang sudah habis. Tapi kalau beli sekarang anggaran nanti kurang ya. Akhirnya gak masak dulu ya 3 hari. Salah. Karena itu untuk kepentingan pokok. Atau sakit harus ke dokter. Aduh anggaran kurang. Tahanlah sakit. Nah. Salah. Kalau memang itu untuk keperluan yang urgen, silakan keluarkan ya. Jangan khawatirkan masa depannya nanti ya. Kecuali kalau umpamanya ada pengeluaran tak terduga. Aduh harus ganti HP baru. Ada yang baru masalahnya harga 30 juta. Ini sudah jadul, HP saya sudah 3 bulan. 3 bulan sudah. Nah itu mah ya jangan, karena tidak pokok, tidak urgen, tidak darurat ya. Jadi lihat aja kepentingannya. Ini curhat nih. Apabila suami telah memahami sunnah
tapi masih berbuat dolim kepada istrinya. Laporan nih. Namun ke teman-teman anak-anaknya bersikap lembut. Nah, ini yang seperti ini. Apakah itu adalah ujian buat seorang istri? Ini laporan, Ustaz. Suami saya ada di sini, tolong nasihati gitu ya. Saya teruji. Tadi sudah dinasihati. Ikhwan, baiklah kepada istri. Lembutlah ya, baiklah. Kalau kita bisa berbuat baik ke orang lain, ke istri harus lebih baik lagi. Kalau kita bisa dermawan ke orang lain, ke istri harus lebih dermawan lagi. Kalau kita infak di jalan Allah, menyantuni fakir, miskin, anak yatim, pahala, memberi nafkah ke istri lebih besar pahalanya. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kamu infakkan untuk anak yatim, orang-orang miskin. Dan 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan ke istrimu. Jadi kalau yang kita inginkan dengan infak sedekah itu adalah pahala, ke istri lebih gede loh. Daripada ke yang lain-lain ya. Maksudnya kalau itu hanya satu-satunya uang yang ada. Tapi kalau banyak, ke istri sudah terpenuhi, masih banyak sisa, ya silakan ke orang lain. Jangan sampai pas ada masjid mau dibangun nyumbang, oh saya mah ingin yang terbesar, pahalanya sudah keistrikan saya semua 2 miliar. Ini mah pelit, ya. Pelit yang begitu mah. Sudah tuh akhwat, sudah disampaikan ke ikhwan. Natal dan Imlek itu haram. Tapi kalau kita dikasih angpau halal dan Imlek apakah haram? Tidak semua makanan yang berasal dari perayaan yang haram otomatis haram, tidak. Jadi halal haramnya sesuatu itu ditentukan oleh nas, oleh Quran dan sunnah yang sahih. Hukum asal makanan halal. Kecuali kalau jenis makanannya haram ya nggak boleh. Tapi kalau dodol halal haram. Halal. Buah-buahan, sayuran. Halal. Berasal dari acara yang terlarang secara syar'i. Apakah makannya menjadi haram? Tidak. Apa dalilnya? Nabi SAW dahulu suka mengambil uang dan makanan-makanan yang dijadikan sesajian oleh orang musyrik untuk berhala-berhala mereka. Mereka ngasih sesajian berupa makanan dan ada uang. Halal apa haram? Haram, itu perbuatan syirik. Tapi oleh Nabi SAW diambil makanannya, diambil uangnya, dibagi-bagi kepada para sahabat. Uangnya dipakai untuk sahabat melunasi hutangnya. Ini menunjukkan halal. Dan riwayat ini sahih dinukil oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Syarah Kitab Tauhid. Ya, itu boleh. Menunjukkan bahwa makanan atau uang yang berasal dari acara yang haram tidak otomatis makanannya menjadi haram. Kecuali ada kecualinya. Kalau kita tokoh agama jadi panutan masyarakat, dikirim makanan atau uang dari acara yang haram, kita terima. Karena berpendapat halal, iya halal. Tapi orang-orang salah paham, oh Ustaz itu juga nerima berarti acara itu halal, boleh. Derwe mereka mengadakan. Nah, ini timbul fitnah. Maka sebaiknya demi kemaslahan ditolak. Bukan karena haramnya, tapi karena kemadaratan yang mungkin timbul dari hal itu. Ya, kalau timbul kesalahpahaman seperti itu. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau menerima, mau nolak, masyarakat nggak peduli. Dan saya mah apa atuh. Maka boleh kita terima ya, selama jenis makanannya adalah halal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana fulanah. Izin bertanya, bagaimana tips
agar hati senantiasa terpelihara dengan akhlak yang mulia. Sementara ana mempunyai keluarga yang kasar dan pemarah. Laporan lagi nih. Ana ingin sekali berakhlak mulia, namun ketika melihat keluarga sendiri memperlihatkan kekasaran, ana pun terbawa emosi. Tuh kan. Kumaha carana? Nanti coba. Adakan tablik akbar kiat meraih kemuliaan akhlak. Sebab itu 2 jam. Waktu yang tersisa cuma beberapa detik lagi. Ya. Ustadz Afwan, gimana cara menasihati orang yang sering berhutang? Bilang ke dia, jangan sering berhutang. Itu aja. Kemana ya tuh? Hutang adalah kehinaan. Kalau kita mampu jangan berhutang. Kecuali untuk sesuatu yang sangat urgen. Adapun untuk sesuatu yang kebutuhan sekunder apalagi tersier, jangan berhutang. Kecuali kalau di rumah nggak ada makanan, anak istri kelaparan, boleh berhutang. Anak istri atau sakit harus berobat nggak punya uang, silakan berhutang. Tapi kalau saya nggak punya motor, hari itu karena gojek, karena ojek, karena angkot, akhirnya berhutang. Apalagi ada ribanya, jangan. Lalu beralasan urgen, darurat. Kalau tidak ada motor susah kemana-mana. Dibuat-biat itu. Kata siapa susah kemana-mana? Angkot banyak, ojek banyaknya. Wayahna sabar. Jangan menjadikan itu dianggap darurat. Jangan. Bukan darurat ya. Itu mentalnya aja ya. Jangan. Tetap dia berdosa. Kalau ada unsur riba. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, perlindungan dan penjagaan dan umur panjang. Amin. Ini bukan kampanye ya, hanya menjawab doa aja. Saya kemarin sadar waktu ngisi di MIAS tidak sadar. Hari Jumat sore banyak doa, kita amin kan gitu. Gak ingat ini musim kampanye. Beres kajian disindir sama Ustadz Maman kampanye tadi. Untuk kampanye, gak inget lah. Akhir-akhir ini di masjid dekat rumah, kalau malam Jumat setelah yasinan, itu qomat untuk sholat isya. Jadi tidak adzan dulu. Apakah itu dibenarkan dalam agama? Adzan dong ya, walaupun agak terlambat gak masalah. Nabi SAW pernah terlambat sholat subuh dengan para sahabatnya. Jadi pas bangun, udah siang, matahari udah keluar. Nabi selesai menyuruh sahabat yaitu Bilal untuk adzan. Sekitar jam 8, jam 9 adzan subuh bayangkan. Ya, walaupun terlambat tidak apa-apa adzan. Apabila Anda melakukan kecurigaan terhadap pembeli, padahal pembeli itu tidak melakukan apa-apa, apakah itu termasuk suudzon? Iya tuh, tepu-pugu. Sedangkan pedagang harus waspada. Waspada apanya? Umpamanya beli pisau, jangan-jangan pakai nodong. Nggak perlu. Kalau ternyata betul dipakai nodong tanpa dia bilang, kita nggak ikut dosa ya. Jual aja pisau itu. Karena pisau manfaatnya multi. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Sama dengan pulsa, sama dengan HP, bisa untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk juga bisa ya. Kita jualan pulsa. Ada yang beli. Ya, nggak perlu ini nanti pulsanya mau dipakai apa nih? Buka web apa nih? Buka YouTube apa nih? Nggak perlu. Jual saja ya. Adapun pulsa itu nanti dia pakai untuk hal yang maksiat, itu tanggung jawab dia ya. Satu lagi Ustadz, apa amalan yang bisa mempercepat ketemu jodoh Ustadz? Hehehe.
Ini ikhwan apa akhwatnya tulisan Nana. Ya cari ikhtiar, ya ikhtiar. Bisa minta bantuan orang. Bisa lihat, aduh ada ikhwan ini pikaresepen, saya ingin menjadi istri. Boleh tawarkan dirinya. Akhi, mau gak jadi imamku gitu. Paling ikhwan itu menjawab, saya sudah sholat, ukhti. Tell me ini ikhwan, gak jadi Perjelas maksudnya imam dalam kehidupan, dalam berumah tangga. Nanti kalau ikhwan ini respon, bisa minta CV-nya, bisa minta referensi siapa orang yang mengenal ukhti dengan baik. Nanti dia tanya-tanya siapa ukhti, jangan kerjasama. Kalau si fulan nanya, baik bikin aku ya. Bohong, gak boleh. Umpamanya, wah, pokoknya bilang saya ahli tahajud, ahli saum, hafidhoh gitu. Akhlaknya baik gitu, hartanya banyak gitu. Dan kecantikan nilainya 9. Biar kepincut dia. Kenyataannya zong semuanya. Ya. Nilainya 3. Dan seterusnya, nggak boleh ya. Ikhtiarlah seperti itu. Apakah dengan tahajud, dengan saum bisa memperjuangkan itu? Jangan meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia. Kenapa kami rajin tahajud? Biar cepat dapat jodoh. Kenapa rajin saum? Biar cepat ditaksir orang. Begitu dapat jodoh berhenti dia. Maka sayang. Ibadah yang agung diniatkan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Tahajudlah, saumlah, baca Quran, zikir secara ikhlas karena Allah gitu ya. Dan boleh berdoa, ya Allah beri saya jodoh yang soleh. Boleh ya. Dan ikhtiar real yang nyata. Minta bantuan ke orang. Kalau ada biro jodoh, masukin CV ke sana. Kalau ada ikhwan yang ditaksir, boleh tawarkan diri. Dan ikhwan itu tidak akan mengumumkan, lihat si fulanah naksir saya. Enggak. Disembunyikan ya, nggak akan malu insya Allah. Ada ikhwan yang minat? Kalau ada, lihat tulisannya, cari akhwatnya, minta nomornya. Nih, ini ikhwan apa akhwat? Jangan-jangan ikhwan. Saya seorang istri dengan 4 orang anak. Paling besar pesantren kelas 7. Saya nggak pernah sekolah sampai kelas 7. Paling tinggi saya kelas 6. Ya. Kedua dan ketiga masih SD. Keempat masih balita. Qadarullah sudah 2 tahun lebih suami tidak memberi nafkah. Termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak. Dan juga untuk kontrakan sehari-hari. Suami saya memang tidak pernah marah atau membentak. Tapi apakah saya berdosa kalau meminta pisah? Kenapa dia nggak memberi nafkah? Terus selama ini makan apa? Kalau apa suaminya nggak kerja, nganggur gitu? Atau jangan-jangan kerjanya mancing? Atau jangan-jangan kerjanya ngaji, jadi panitia pengajian? Ingin menjadi ahli surga. Tapi mengabaikan istri dan anak. Itu dosa besar. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya man ya'un. Seorang cukup dianggap berdosa besar bila mengabaikan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ya, kerja, cari nafkah. Boleh enggak istri menuntut cerai? Boleh. Kalau memang tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin, boleh ya mengajukan cerai. Bukan harus, bukan baik. Tapi secara hukum tidak berdosa. Kalau hak pokoknya yaitu nafkah tidak tertunaikan. Apakah lebih baik? Belum tentu lebih baik ya. Coba perhitungkan maslahat dan madaratnya. Surga istri kan ada di suami. Surga suami ada di ibu. Yang saya ingin tanyakan, seorang istri yang melawan ibunya sendiri, yang tidak bisa diatur secara agama, apakah berdosa dan apa bisa disebut anak durhaka? Durhaka banget ini. Walaupun sudah nikah,
Gak boleh melawan kepada ibu. Tetap birrul walidain walaupun sudah bersuami wajib hukumnya. Ya, perhatikan ibu walaupun sudah menikah. Kunjungi, telepon, WA, kasih bukan nilai pemberian, tapi nilai perhatian melalui pemberian itu. Mungkin ibunya banyak uang, tapi ketika kita datang ngasih uang walaupun sedikit, ngasih makanan, ibu seneng. Bukan nilai pemberiannya, tapi nilai perhatian melalui pemberian itu. Jadi tetap wajib berbuat baik, haram melawan, kalau melawan durhaka. Hanya karena dia punya suami tidak berarti lepas kewajiban dari orang tua, enggak ya. Ke suami wajib taat, ke orang tua tetap wajib berbuat baik. Apakah berdosa besar apabila seorang anak memiliki rasa kesal kepada orang tua karena selalu dibanding-bandingkan dengan adik dan kakaknya dan juga orang lain? Merasa kesal dengan suatu ketidakadilan boleh, nggak apa-apa, lumrah, tidak bisa dihindarkan. Baru dinilai dosa atau ibadah bagaimana dia melampiaskan kekesalannya. Kalau dia melampiaskan kekesalannya dengan bersikap kasar ke orang tua, berani membentak, berani ngajejeleh gitu ya, dosa dia. Tapi ketika kesal, dia introspeksi kenapa ibunya membandingkan dia dengan adik dan kakaknya. Harus sadar. Kalau dia sama sebaik kakak dan adiknya, apalagi lebih baik, malah bangga dibanding-bandingkan, ya enggak? Jadi dibandingkannya kita dengan orang lain, adik dengan kakak, dengan perbandingan kita lebih buruk, menunjukkan ada sisi keburukan dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Keburukan ini yang tidak dimiliki oleh adik dan kakak. Jangan tersinggung, introspeksi lalu ubah. Umpah dibandingkan, kamu gak seperti kakakmu itu jam 3 sudah bangun. Ikut nyuci piring. Kamu mah bangunnya jam 6. Kakakmu itu ikut masak, ikut beres-beres. Kamu mah bangun buka HP langsung bikin kopi suruput. Gak ada gunanya. Nah dibandingkan gitu kan. Ya sadar dirilah, ubah, ikuti adikmu kakakmu yang dianggap baik oleh orang tua. Bukan merasa kesel, saya mah kesel dibanding-bandingkan wae. Da bohongan api kasebeleun. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak suka dibandingkan dengan adik dan kakak, dengan perbandingan kita lebih buruk, coba ubah, kita harus menjadi lebih baik daripada adik dan kakak. Pas nanti dibandingkan, kamu alhamdulillah jauh lebih baik dari adikmu dan kakakmu. Kakakmu itu adikmu azan baru bangun, kamu jam 3 sudah bangun. Tahajud bikin mamah bangga. Kalau dibandingkannya begitu, senang apa tidak? Senang lah. Dia ngomong ke tetangganya, senang kita. Jadi kalau tidak suka dibandingkan antara kita dengan adik kakak kita, pasti kita lebih buruk. Ubah keburukan kita menjadi lebih baik. Apa boleh mempelajari filsafat? Nggak boleh. Para ulama mengharamkan. Di Universitas Islam, kalau dulu IAIN waktu zaman saya, sekarang jadi UIN. Dan ada Universitas Islam yang lainnya, ada pelajaran ilmu mantiq. Atau umpamanya disebut dengan sebutan filsafat Islam atau ilmu kalam. Ilmu kalam itu kadang disebut ilmu tauhid, kadang disebut ilmu kalam. Apa isinya? Filsafat. Apa bedanya dengan filsafat murni? Bedanya kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan. Ini benar gak seperti Allah itu ada enggak? Allah itu ada enggak gitu. Ragu.
dicari dalil-dalil akal, argumentasi akal sehingga sampai kepada kebenaran. Berangkat dari keraguan, lalu dicari dalil akal, didapat keyakinan. Itu filsafat. Kalau ilmu kalam sebaliknya berangkat dari keyakinan. Allah itu ada dan esa, itu yakin. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinannya. Jadi yang berbeda antara ilmu kalam dengan filsafat, titik pemberangkatannya. Ilmu filsafat berangkat dari keraguan, dapat keyakinan. Kalau ilmu kalam berangkat dari keyakinan, memperkuat keyakinan. Tapi metodologinya sama, akal. Nah, ketika mempelajari ilmu kalam, di awal pelajaran dibicarakan dulu hukum mempelajari ilmu kalam berdasarkan pendapat para ulama. Seluruh ulama sepakat haram. Imam Syafi'i sampai mengatakan hukmi fi ilmil kalam. Hukuman yang aku tetapkan terhadap ilmu kalam. Orang itu harus diarak, berkeliling sampai dipecut. Sampai dikatakan inilah orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah, seorang filosof luar biasa, pemahaman filsafat beliau dipelajari dari awal sampai akhir. Sampai beliau mengetahui borok-boroknya dari filsafat. Lahir sebuah kitab yang berjudul Tahafutul Falasifah. Kritik kepada kaum filosof. Kebobrokan filsafat, kesalahan, kekeliruan, penyimpangannya itu dibongkar di sana. Beliau menyatakan akhir dari mempelajari filsafat nol, maka mempelajarinya haram. Seperti itulah ya. Nah, kecuali dengan dua hal, dua syarat. Pertama, orang itu sudah memiliki fondasi yang kuat. Baik keilmuan, keyakinan dan amalan tentang akidah, tentang kawin, tentang syariat Islam. Dia ulama, sudah paham. Sehingga tidak akan terpengaruh oleh pemikiran filsafat yang dipelajarinya. Itu pertama. Kedua, dia mempelajarinya untuk membongkar kekeliruannya, kesalahannya untuk dijelaskan ke manusia agar manusia tidak tertipu. Dengan dua syarat itu boleh dipelajari. Adapun kalau satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, haram. Nanti dia akan terpengaruh oleh filsafat yang dia pelajari. Dasarnya kurang, fondasinya kurang, ilmunya kurang, belajar filsafat ngaco. Makanya dulu ya di sebuah perguruan tinggi Islam negeri ada sebuah jurusan namanya jurusan akidah filsafat. Mereka ngomong kalau mahasiswa akidah filsafat tahun ketiga masih sholat itu hebat. Rata-rata sudah meninggalkan sholat dengan pola pikir filsafat yang meracuni akidahnya, keyakinannya. Maka seluruh ulama sepakat tidak boleh kecuali dengan terpenuhinya dua syarat tadi. Terakhir ya, bagaimana cara memberitahu atau menasihati orang tua jika dengan ilmu ucapan dan perbuatan tidak mempan. Sudah tadi ya sama. Terakhir, bagaimana cara menyikapi ketika suami tidak bekerja tapi istri bekerja? Ini namanya nyalindung kagelung. Orang yang teu aya araheunana. Jadi kerja dia ngapain? Yang kerja istri, mencari nafkah istri. Jadi tugas suami apa tuh? Menyusui. Allahul musta'an. Cukup ya sampai selesai enggak menjawabnya keheul sudah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.